scroll-scroll, nemu video kecemasan. Terus kamu malah mikir, lah, kok ini aku banget ya? Dan kamu juga mikir, apa jangan-jangan aku punya gangguan mental? Atau aku cuma lelah tapi nggak tahu cara bilangnya? Assalamualaikum, terima kasih karena kamu telah menemukanku. Hai, bersama aku Roshida, pelan-pelan paham, pelan-pelan pulih. Informasi terkait gangguan mental banyak banget kita temuin di media sosial. Lagi buka TikTok, nemu video, ciri-ciri ADHD yang tidak kamu sadari, tanda-tanda trauma masa kecil. Kemudian scroll lagi, dan malah tambah relate, kamu malah bilang, wah gue banget nih. Kamu bisa jadi menyimpulkan diri sendiri, jangan-jangan aku punya gangguan ini. Dan disinilah aku pengen bilang, stop, jangan biasain self-diagnosis karena itu bukan hal wajar. Apalagi kalau misalnya kamu belum pernah ngomong langsung sama profesional. Self-diagnosis malah bikin kamu panik, overthinking, dan salah langkah dalam memahami diri sendiri. Semua orang bisa lelah, semua orang bisa merasa sedih, cemas, bahkan kosong. Tapi bedanya dengan gangguan mental itu ada pada intensitas dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Dan sayangnya kamu nggak bisa bedain itu sendirian. Nggak bisa cuma dari video atau sekedar cocokologi dari media sosial. Diagnosis itu bukan tebakan, tapi proses panjang yang hanya bisa dilakukan sama ahli. Aku ngerti, kamu mungkin gak punya ruang aman buat cerita atau gak tahu gimana cara mulainya. Tapi self-diagnosis itu bukan jawaban. Itu malah bikin kamu merasa lebih buruk karena kamu merasa sakit, tapi gak ngerti cara sembuhnya. Jadi aku ulangi sekali lagi ya, kamu boleh paham sama dirimu sendiri, tapi stop, jangan lakukan self-diagnosis. Karena kamu layak mendapatkan penjelasan yang benar, bukan tebakan yang menakutkan. Kalau kamu ngerasa nggak baik-baik aja, coba mulai dari ini. Yang pertama, tulis perasaanmu. Kemudian coba perhatikan, ini kejadian sesekali atau pola yang berulang. Kamu juga bisa ceritakan ke orang yang kamu percaya. Dan jangan lupa kalau kamu merasa lelah, cari bantuan profesional. Bukan untuk dicap, tapi agar kamu benar-benar dipahami. Ingat, jangan nunggu divonis dulu baru mencari pertolongan, karena rasa lelahmu saja sudah benar-benar cukup untuk ditolong. Kamu tahu nggak? Self-diagnosis bukan malah bikin kamu ngerti tentang dirimu. Hal itu malah bikin kamu makin jauh dengan pemahaman siapa dirimu yang sebenarnya. Jadi, yuk berhenti menganggap self-diagnosis itu adalah hal wajar. Karena kamu pantas mendapatkan versi yang sebenarnya tentang dirimu, bukan dari potongan algoritma. Pernah nggak kamu merasa relate dan cocok sama konten psikologi, tapi malah bikin kamu overthinking sendiri? Ceritakan yuk di kolom komentar. Like, share, subscribe kalau misalnya kamu setuju dan dukung self-diagnosis itu harus dihentikan. Sampai ketemu lagi, pelan-pelan paham, pelan-pelan pulih.